Bawaslu ungkap potensi terjadinya pelanggaran dalam verifikasi faktual dalam Pemilu 2024 Sumsel. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Sumsel mengungkapkan, pelaksanaan verifikasi faktual (Verfak) dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ridapil Sumsel dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 berpotensi dapat terjadinya pelanggaran, di mana Verfak dukungan balon DPD dimulai pada tanggal 6 Februari dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari ini. Alat kerja sudah disiapkan seperti adanya POM A2 atau DP21 yang akan diisi oleh Bawaslu Kabupaten Kota dalam hasil pengawasan terhadap verifikasi faktual maupun pencocokan dan penelitian pemilih di Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Selatan. Itu dalam pelaksanaannya kita dalam pengawasan kita menemukan hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Misalnya pada saat menyerahkan dukungan salah satu calon ya untuk proses faktual, kita ditemukan adanya kerawanan dalam proses verifikasi tersebut. Misalnya adanya dugaan mengenai mengarahkan terhadap dukungan tersebut yang dilakukan oleh oknum Pantarlih misalnya. Kemudian proses pengarahan dukungan, lalu alat kerja pada saat melaksanakan tugas itu masih menggunakan pensil, kemudian adanya Pantarlih atau petugas verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan surat keputusan. Ini juga menjadi fokus pengawasan kita. Itu ada temuan-temuan dan kita masih menunggu rekapitulasi POM A2 DP21 dari Bawaslu Kabupaten Kota terhadap temuan-temuan tersebut. Dalam pelaksanaannya pada saat kita temukan tentu kita langsung memberikan rekomendasi untuk diperbaiki ketika proses-proses yang saya sebutkan tadi tidak sesuai dengan yang menjadi tugas mereka. Artinya dukungan-dukungan tuh ada yang masih ditemukan kayak gitu Kak, yang kayak fiktif kayak gitu ada nggak mungkin Kak? Kalau dukungan fiktif kita lihat dari ketika si pemilih atau warga yang memberikan dukungan itu menyangkal bahwa dia tidak memberikan dukungan terhadap salah satu bakal calon DPD misalnya. Itu ketika dia menyatakan dia tidak mengenal atau tidak memberikan dukungan tanda tangan, tetapi kenyataannya tercantum di situ, tentu ada klarifikasi dari yang bersangkutan bahwa dia tidak memberikan dukungan, seandainya tidak memberikan dukungan. Petugas dalam hal ini bisa Panwas PPK atau PPS tentu harus mencantumkan di POM tersebut bahwa dukungan tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS, sehingga ketika dia menyampaikan TMS itu si pendukung juga menyetujui atau membenarkan bahwa tidak memberikan dukungan. Dari oknum PPS atau PPK misalnya, apabila dia tidak menyatakan tidak mendukung, ya sudah jelaskan saja bahwa dia tidak mendukung, tidak usah dipengaruhi lagi dengan hal-hal yang lain-lain. Itu. Jadi apabila dia tidak memberikan dukungan, maka silakan ditulis tidak memenuhi syarat. Tapi dia memberikan dukungan harus dicantumkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat. Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Ahmad Naafi mengatakan, pelanggaran dimaksud dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun etik. Menindaklanjuti pelaksanaan Verfak tersebut, Bawaslu Sumsel memastikan kesiapan jajaran melakukan pengawasan, dengan metode kerja pengawasan jajarannya akan bekerja maksimal. Diungkapkannya, bahwa masih banyak proses Verfak yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sedikit dijumpai dukungan kategori tidak memenuhi syarat TMS. Termasuk lanjutnya, juga sebaliknya pendukung yang merasa tidak pernah memberikan dukungan ke balon anggota DPD diarahkan petugas di lapangan. Di mana dijelaskan Naafi, verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon DPD dilakukan PPS atau PPK, menggunakan alat pensil di beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan dugaan perubahan hasil Verfak, bila tidak diawasi hingga berakhir waktu Verfak.
Ketua KPU Provinsi Sumas Amrah Muslimin meyakini jika jajarannya di lapangan melakukan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, jika semua panitia Pantarli umumnya mendokumentasikan semua kegiatan mereka, di mana dalam proses verfak balon DPD RI dari Dapil Sumsel terdapat 22 nama yang telah melewati tahapan verifikasi administrasi Vermin dukungan sebelumnya. Dijelaskan Amrah Muslimin, 22 balon DPD RI itu setelah dilakukan penginputan data dukungan syarat administrasi, minimal 3.000 dukungan dan sebaran minimal di 9 kabupaten kota se-Sumsel sudah melampaui semua. Dijelaskan Amrah, rekapitulasi Vermin dilakukan sebagai langkah menindaklanjuti dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 90 PKPU nomor 10 tahun 2022, tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu DPD sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 13 tahun 2022. Dirinya juga tak ingin berandai-andai terkait temuan Bawaslu, dan menunggu hasil verfak yang masih jalan, dan pihaknya akan terbuka nantinya. Dilanjutkan Amrah, soal kebenaran dukungan masyarakat bagaimana cara dan teknisnya, itu urusan balon DPD. Sesuai jadwal, setelah KPU Sumsel melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-1, maka dilanjut verfak ke-1, sesuai jadwal dilakukan pada 6-26 Februari, dan verfak kedua pada tanggal 26 Maret hingga tanggal 8 April sebelum dilakukan penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran oleh KPU Sumsel pada 13-17 April tahun 2023. Pendaftaran persyaratan calon anggota DPD RI sendiri, termasuk Vermin, perbaikan dan Vermin perbaikan akan dilakukan dalam kurun waktu tanggal 1 Mei hingga tanggal 28 Agustus tahun 2023. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPD, termasuk masukan masyarakat dimulai pada tanggal 29 Agustus hingga tanggal 1 November tahun 2023, disusul kemudian penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD pada 2-25 November tahun 2023. Terpisah pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Fordes Bagindo Togar Butar-Butar, menyaksikan dukungan warga terhadap balon DPD yang ada, dan hal ini juga diperparah dengan apa yang dilakukan petugas verfak di lapangan yang sering tembak pucuk kuda. Lantas bagaimana pola pendekatan, pengumpulan dan tekniknya, sehingga terkesan begitu mudah para bakal calon tersebut memenuhinya? Timbullah pertanyaan apakah ada jaringan pemasok dukungan dari beragam sumber elemen. Misal dari perangkat pemerintah yang bersentuhan dengan para warga, pihak swasta yang kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, misal perusahaan kredit auto leasing. Dilanjutkan Bagindo, bisa saja ada konspirasi dari petugas pemilu di lapangan untuk meloloskan dukungan para balon anggota DPD RI, dengan tidak melakukannya sesuai aturan dan fakta yang ada. Sehingga diperlukan peran aktif dari masyarakat juga, khususnya mereka yang dirugikan atas dukungan yang tidak pernah mereka lakukan. Sebanyak 22 bakal calon DPD RI sudah masuki Vermin tahap kedua. Tak hanya itu, untuk bisa mendaftar sebagai calon DPD mereka harus bisa mengumpulkan syarat yang wajib dipenuhi, yakni mengumpulkan data KTP sebanyak 3.000 buah. Kendati harus mengumpulkan data sebanyak 3.000 buah tersebut, para calon nyatanya bisa memenuhinya hingga di tahap kedua ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!